Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan dengan NIM 2304411649. Di sini saya akan menjelaskan di bagian Silence. Silence ini adalah model yang dirancang untuk mengelola siklus penjualan dari awal hingga akhir, mencakup pembuatan penawaran, konversi ke pesanan penjualan, manajemen pelanggan, hingga penerbitan faktur. Jadi, Silence ini memungkinkan pengguna untuk melacak aktivitas penjualan, mengelola pay-per-link penawaran, memantau kinerja penjualan melalui dashboard dan laporan analitik. Ini adalah tampilan awal dari Silence. Yang pertama itu ada new ini untuk membuat penawaran baru. Kemudian ada upload ini untuk mengunggah data quotation. Kemudian ada quotation ini mencakup semua permintaan dari pengguna yang sudah diproses atau sudah diterima ordernya dan yang belum diorder. Kemudian number ini nomor unit dari penawaran atau Silence. Kemudian ada creation date. Creation date ini adalah tanggal dan waktu saat penawaran dibuat. Kemudian ada customer. Customer ini nama pelanggan yang menerima penawaran. Kemudian ada Silence person. Silence person ini adalah penanggung jawab dari pihak transaksi. Kemudian ada activity atau aktivitas lanjutan atau follow up. Kemudian ada company, yaitu nama perusahaan yang melakukan penjualan. Kemudian ada total, yaitu nilai total penawaran. Kemudian ada status, yaitu status dari penawaran, misalnya Silence order jika sudah diproses atau sudah dikonfirmasi. Kemudian ada quotation itu penawarannya belum dikonfirmasi atau belum diproses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sri Rejeki dan Makasih dengan NIM 2304411622. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian orders. Nah, pada modul sales itu bagian orders mencakup beberapa fitur penting yang mendukung proses penjualan dari awal hingga akhir. Yang pertama itu ada quotation atau penawaran. Nah, ini mencakup beberapa dokumen yang dikirim ke pelanggan sebagai tawaran harga dan detail produk atau jasa sebelum terjadi transaksi penjualan. Di sini ada perbedaan status yang diterima ordernya dan belum diterima ordernya. Kalau sudah diterima ordersnya statusnya akan berubah jadi sales order, dan yang belum diterima ordernya itu statusnya bertuliskan quotation atau penawaran, masih dalam penawaran. Kemudian yang kedua itu ada orders. Pada bagian orders itu ada juga perbedaan status, di mana itu fully invoice apabila pesanannya diterima, kemudian kalau belum diterima itu ada to invoice. Dan pada bagian sales team, di sini ada tim sales pertama dan tim sales kedua. Di sini ada pada tim sales pertama itu penjualannya pada tanggal 9 sampai 15 Juni itu totalnya 674,949. Nah, ini merupakan target penjualannya. Begitupun dengan tim sales kedua. Kemudian pada customers, nah, di sini ada beberapa customer yang
yang menjadi pelanggan di perusahaan kami. Di sini juga kita dapat menambahkan customer. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 230441160. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan bagian invoice. Masuk invoice, kemudian order to invoice. Untuk membuat status pembayaran menjadi fully invoice, caranya klik Oke, kemudian kita klik create invoice, klik create draft, klik confirm, kemudian kita pay. Kita pilih bank dan manual payment, dan kita klik payment. Lalu setelah satu menit, kita klik payment on. Nah, sudah selesai. Untuk melihatnya, kita masuk ke bagian sales. Nah, bagian ini tadi sekarang sudah sales order. Lalu untuk order to upsell ini digunakan untuk membuat customer membeli lebih banyak barang. Di sini tidak ada, jadi sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Silvidik Jumadi dengan NIM 230411637. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian produk, di mana bagian produk itu terbagi menjadi dua, yaitu produk dan produk varian. Pertama itu produk. Nah, di sini produk ada berbagai macam produk yang kami jual, misalnya kayak acoustic block screens, cabinet with doors, sama chair flow protection. Nah, untuk produk variasi itu di sini ada misalnya ada yang pesan customizable decks, di mana dengan variasi warna hitam. Ada juga yang pesan converse chair dengan variasi bahan menggunakan besi dan aluminium. Ada juga yang memesan customizable decks dengan bahan besi dan warna putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratun Nahda dengan NIM 23044111627. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Di sini ada reporting. Di bagian reporting ada beberapa sub, ada sales person, produk, dan customer. Di sini sales penjualan. Di sini ada beberapa diagram, ada bar chart, ada line chart, ada day chart, ada stacked, dan masih ada beberapa lainnya. Di sini kita melihat menggunakan diagram pie chart. Di sini penjualannya itu pada bulan Juni yang paling banyak, sebanyak 76,5%, dan paling sedikit itu jatuh kepada bulan Mei tahun 2025 sebanyak 23,95%. Selanjutnya di sini ada sales person, yaitu orang yang menjual. Di sini ada misal admin yang menjual sebanyak 82,93%, dan ada Mark Demo menjual sebanyak 17,7%. Selanjutnya ada produk. Produk yang terjual itu paling banyak ada di screwdriver sebanyak 16,18%, dan paling sedikit itu ada di 0,32%. ada apa ini?
Terus di customer yang paling banyak membeli itu jatuh kepada Deko Adikti yang membeli sebanyak 35,20%. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Nuralia dengan NIM 23044411617. Di sini saya akan menjelaskan bagian configuration. Di bagian configuration ini ada beberapa menu, yaitu yang pertama setting, sales team, sales order, ada submenunya yaitu quotation templates, headers, footers, text. Terus menu produk itu ada attributes, combo choice, produk categories, produk text, online payment, ada payment providers, payment methods, dan yang terakhir activities, ada activity plan. Terus, menu configuration ini itu biasanya berfungsi atau digunakan untuk mengatur dan menyesuaikan fitur, tampilan, dan alur kerja dalam modul sales. Yang pertama itu bagian setting. Setting ini adalah tempat untuk mengatur fitur global seperti pengiriman, faktur otomatis, diskon, dan lain-lain. Terus, bagian yang kedua itu ada sales team. Sales team ini itu dia mengatur tim penjualan, yaitu salesperson group, target, dan juga penugasan. Dia berguna untuk membagi penjualan berdasarkan tim, misalnya retail atau wholesale. Tampilannya itu seperti ini. Terus yang ketiga itu di menu sales order ada 3 submenu. Yang pertama itu quotation templates. Di quotation templates ini adalah submenu yang berfungsi sebagai tempat penawaran harga yang bisa dipakai berulang kali. Yang ketiga itu ada yang kedua headers atau footers, yaitu dia berfungsi untuk mengatur bagian atas atau bawah dokumen penawaran, misalnya kayak catatan, logo, dan juga yang lain-lain. Yang submenu yang selanjutnya itu ada text. Text ini dia berfungsi untuk label tambahan untuk mengelompokkan atau menandai penawaran. Menu yang selanjutnya ada produk. Di produk ada 4 submenu. Yang submenu pertama itu atribut. Di menu atribut itu dia berfungsi untuk menambahkan variasi produk, misalkan warna, ukuran, dan lain-lain. Di sini adalah contohnya. Submenu yang kedua itu combo choices. Nah, combo choices itu tampilannya itu seperti ini. Fungsi dari combo choices ini itu dia adalah opsi kombinasi produk yang ditawarkan. Jadi di sini ada pilihan desk, aksesoris combo. Nah, di sini ada 3 jenis pilihannya, ada desk combo dan juga chairs combo. Terus selanjutnya, submenu selanjutnya itu produk kategoris. Di produk kategoris, dia itu berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada banyak pilihan kategori-kategori atau jenis dari produk yang ditawarkan. Terus yang selanjutnya, submenu selanjutnya itu produk text. Produk text ini dia berfungsi sebagai label tambahan untuk pencarian atau penyaringan produk. Nanti kalau misalkan kita lihat, tinggal klik di sini nanti muncul nama produknya, terus template produknya, sama varian produknya. Menu selanjutnya itu ada online payment atau pembayaran online. Ada 2 submenu yaitu payment providers dan juga payment methods. Yang payment providers. Submenu payment providers itu dia berfungsi menambahkan dan juga mengatur penyedia pembayaran. Misalnya di sini ada SEPA Direct Debit, ada Adyen, Authorize.net, Mercado Pago, Amazon, Bukaro, Molly, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada payment method. Payment methods ini dia berfungsi untuk sebagai metode pembayaran yang tersedia bagi pelanggan. Dia bisa transfer, kartu, dan lain-lain. Nanti di sini muncul namanya sama activate-nya. Menu yang terakhir yaitu activities. Submenunya itu activity plan. Fungsinya dari
Menu activities ini dia itu mengatur jenis aktivitas yang bisa dijadwalkan untuk tim penjualan. Misalnya kayak follow up call, check delivery, dan juga order upsell. Dia berguna untuk membantu tim mengikuti proses penjualan secara sistematis. Nah, untuk submenu activity plan, menu activity plans ini dia berfungsi menyusun rencana aktivitas berurutan yang harus dilakukan dalam proses penjualan. Misalnya kayak hari pertama itu dia pengiriman, terus hari kedua dia hubungi ulang, hari ke-7 konfirmasi order. Nanti dia akan muncul di sini untuk sales order activity plan. Biasanya submenu ini tuh digunakan untuk otomatisasi dan juga standarisasi proses follow up dengan pelanggan. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai fitur configuration. Fitur configuration ini itu kalau disimpulkan dia berfungsi sebagai pusat pengaturan modul sales yang memungkinkan pengguna itu untuk mengelola struktur tim penjualan, membuat template penawaran profesional, mengatur katalog produk, dan juga menghubungkan metode pembayaran online. Sekian penjelasan dari saya, dan berikut ini adalah penjelasan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.